Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 344. Bismillahirrahmanirrahim. Menasakh suatu hukum terkadang mengganti dengan hukum lain yang pelaksanaannya lebih mudah, seperti masalah iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Pada mulanya 1 tahun, kemudian dinasak dengan 4 bulan, dan terkadang dengan hukum yang sepadan, misalnya seperti menghadap Baitul Maqdis di dalam sholat. Kemudian dinasak dengan menghadap kiblat di dalam melakukan sholat. Terkadang justru dengan hukum yang lebih berat dengan pahala yang lebih banyak. Misalnya hukum perang, sebelumnya diharamkan, kemudian diwajibkan. Kemudian Allah mengemukakan ayat yang membolehkan menggunakan nasak di dalam firman-Nya, surah Al-Baqarah ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Khitab ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi yang dimaksud adalah seluruh kaum beriman, yakni orang-orang yang barangkali merasa kebingungan terhadap Al-Quran lantaran tuduhan-tuduhan negatif yang dilontarkan oleh kaum Yahudi. Kemungkinan bagi orang yang imannya lemah akan dapat mempengaruhi jiwa mereka. Karenanya keadaan yang demikian ini dikhawatirkan iman mereka menjadi goyah karena terjangkit keraguan. Ayat ini diturunkan sebagai obat dan penguat iman dan menjelaskan bahwa Yang Maha Kuasa merubah sesuatu. Allah bisa saja merubah menasak hukum karena kekuasaan yang mutlak untuk memperkuat. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Artinya, tiadalah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Artinya Allah menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Keduanya berada dalam genggaman kekuasaannya. Semua yang bertempat tinggal di dalamnya adalah hamba-hambanya yang harus taat kepadanya. Semua hamba diwajibkan taat terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak menasak hukum-hukum dan menetapkan hukum yang Dia kehendaki sesuai dengan kemaslahatan para hamba. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Artinya hanya Allah lah yang akan menolong dan membantu kalian. Karenanya jangan kalian hiraukan orang-orang yang menolak nasak dan mencela perbuatan kalian. Sebab mereka sama sekali tidak bisa membuat kalian dalam posisi bahaya atau menjerumuskan kalian ke dalam kesengsaraan. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl.
Artinya, apakah kalian bermaksud meminta kepada Nabi agar beliau mendatangkan ayat-ayat tanda-tanda yang melebihi dari yang ada sekarang? Dengan demikian, keadaan kalian sama dengan kaum Yahudi yang meminta kepada Nabi Musa alaihissalam masalah-masalah yang tidak pantas mereka pertanyakan, seperti pertanyaan mereka, Arinallaha jahratan. Ayat ini mengandung nasihat yang ditujukan kepada kaum beriman agar mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangannya. Jangan sekali-kali melaksanakan perbuatan yang di luar ajarannya. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Artinya, siapapun yang meninggalkan ayat-ayat yang jelas diturunkan berdasarkan kemaslahatan mereka, kemudian mencari yang lain di luar ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ia memilih kafir dan menolak iman. Ia lebih memilih kesesatan dibanding hidayah, jauh dari kebenaran dan kebaikan. Siapapun yang menyeleweng dari kebenaran berarti terperosok ke dalam kesesatan. Di surah Yunus, Allah berfirman di ayat ke-32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famadza ba'dal haqqi illa dhallal. Artinya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Sebab turunnya ayat ini ialah berkenaan dengan peristiwa yang menyangkut Rafi ibnu Khuzaimah dan Wahab ibnu Zaid, ketika mereka berdua meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datangkanlah kepada kami suatu kitab dari langit yang bisa kami baca, dan bikinlah sebuah sungai, nanti kami akan mengikutimu.